Baiklah, selamat pagi ya, Adik Ayu Widyastuti. Hari ini Bapak akan membahas untuk bab 2-nya ya. Jadi untuk bab 2-nya di sini ya, yang sudah kamu kirim ya filenya. Nah, di sini sudah ada bab 2 ya. Nah, di sini ada space ya di atasnya. Nanti kamu naikkan ya. Dinaikkan space-nya ya. Kemudian penelitian terdahulu ya. Jadi penelitian terdahulu di sini akan ada nomornya ya. Nomornya. Karena di sini bab 2, maka untuk penelitian terdahulu di sini menggunakan 2.1 ya. 2.1. Kemudian nah di bawahnya sebagai acuannya ya, ingat identisasi ya berdasarkan panduan tugas akhir itu adalah sebesar 1,27 cm. Dan ini klik kanan ya. Nah, di sini first line. Nah, kamu menggunakan 0,25 ya. Nanti gunakan 1,27 ya. Lalu klik OK. Untuk setnya nanti di setting saja di 1,27 ALTOT ya. Nah, di sini 1,27. Oke ya, otomatis dah. Setiap kita menekan tombol tab di keyboard itu sudah otomatis di 1,27. Nah, di sini sebagai acuan dalam penelitian ini, maka penulis mencantumkan 2 penelitian terdahulu sebagai perbandingan antara penelitian yang dibuat penulis. Penelitian pertama tentang penilaian kelayakan kredit yang dilakukan oleh. Nah, di sini nanti kamu perbaiki ya untuk penulisan citasi. Jadi jika nama penulisnya ada di depan, maka tanda kurung di depan itu harus dihapus ya. Kecuali jika nama penulisnya berada di akhir dari citasinya, itu baru boleh memakai format seperti itu ya. Nah, ini Bapak tandai yang harus direvisi ya. Ini juga dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Penilaian Kelayakan Kredit dengan menggunakan metode Simple Additive Weight di Koperasi Roda Sejahtera Semarang. Kemudian bagian ininya ya. Nah, ini nanti di sini Bapak isi catatan ya. Gunakan indensisasi 1,27 cm ya. Ini jika ya. Atau Bapak jadiin 1 saja. Indensisasi 1,27 cm. Kemudian ini juga menggunakan 1,27 cm ya.
Kemudian dilakukan oleh rosat. Nah, rosatnya nanti seperti ini ya penulisannya. Karena di Mendeley jika kita insert langsung maka akan ada tanda kurung ya. Dan di sini tentunya kita harus sesuaikan dengan kaidah-kaidah atau ketentuan dalam penulisan TA-nya ya. Dengan judul penelitian, sistem pendukung keputusan pemberian pinjaman, gunakan dan seterusnya. Nah, di sini kamu hapus ya kurungnya, isi tanda kutip tanda titik 2 ya. Kemudian masalah yang terjadi pada dan seterusnya ini ya. Kemudian di sini parameter kriteria ya, jadi tanda penghubungnya jadiin satu saja ya di sini ya, jangan ada spasi. Kemudian yang ditentukan oleh pihak koperasi adalah jaminan karakter, penghasilan, tanggung jawab, tanggungan keluarga dan jangka waktu gitu ya. Dan di sini nanti isikan ya, nanti isikan pada bagian ini, nanti disambung saja ya, tidak usah ada kosong ya, sambung aja supaya kelihatannya banyak ya. Nah, ini juga disambung aja ya. Kemudian perbedaan dengan 1,27 ya. Perbedaan antara penelitian pertama adalah belum jelas ya, sistem yang dibuat berbasis web atau Android dan seterusnya. Kemudian di sini sedangkan, sambung saja ya, sambung saja. Sedangkan dalam penelitian ini nantinya berbasis website. Nah, ini menggunakan bahasa Inggris ya. Mana lagi ada websitenya tadi, berbasis desktop gitu ya, ini menggunakan bahasa Inggris. Simple additive weights. Nah, ini menggunakan bahasa Inggris ini ya. Nah, ini diperbaiki ya. Yang Bapak berikan tanda merah ini diperbaiki ya. Kemudian di sini selanjutnya naikkan saja satu ya. Nah, di sini 2.2 seharusnya ya. 2.2 itu adalah koperasi ya. Jadi di sini kita harus ubah ya. Kamu menggunakan penomoran otomatis, jadi kita ubah coba di sini ya, set number mungkin 2 ya, ini sini 2, oke ya. Dan otomatis berubah 2.2 ya. Tinggal disesuaikan agar sesuai dengan intensisasinya 1,27 cm
Pengertian koperasi menurut undang-undang. Nah, di sini undang-undangnya jadiin satu seperti ini ya. Nomor 25 tahun 92, koperasi adalah suatu badan usaha yang beranggotakan orang seorang, beranggotakan nanti beranggotakan orang seorang atau badan hukum, ya bahasanya aneh ini, orang seorang ya. Jadi coba diganti ya. Beranggotakan, ganti kata-katanya ya. Orang seorang itu agak aneh ya. Beranggotakan beberapa orang gitu ya, beberapa orang. Oh, ini undang-undang ya, jadi tidak boleh diubah ya. Ya biarkan saja. Bapak tidak punya undang-undangnya ini. Apakah benar orang seorang ya, atau badan hukum koperasi melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi. Oke, ini sih kasih spasi ya. Nanti disi spasi ya. Kemudian jenis-jenis koperasi. Nah, di sini jenis-jenis koperasi nanti kamu berikan 2.2.1 ya. Jenis-jenis koperasi. Atau jika di sini sudah A, B, C, kamu berikan boleh juga satu di sini ya, satu supaya tidak berubah banyak ya. Nah, kayak gitu ya. Secara umum koperasi dapat dikelompokkan menjadi 5. Nah, ini diperbaiki ya, biar sejajar ya. Biar sejajar. Nah, itu ya. Dan ini juga 5-nya diganti jadi kata ya. Jangan huruf, jangan gunakan angka ya. Kemudian yaitu nisar. Nah, di sini kamu sudah salah ya. Ini juga diperbaiki ya. Ini juga diperbaiki nanti. Nah, untuk nisarnya di sini kamu pindahkan saja ke depan ya. Menurut nisar ya 2018 ya, ini secara umum ya, ini dihapus ya. Menurut nisar 2018 secara umum koperasi dapat dikelompokkan menjadi 5 bentuk jenis koperasi, yaitu ada koperasi simpan pinjam. Nah, di sini simpan pinjam nanti disejajarkan ya dengan huruf yang ada di depannya. Kamu di sini kasih berapa nih? Sudah ada ini. Kamu geser biar sejajar ya di 0,5 cm. Ini juga ya di 1 cm ya. Ini juga nanti sejajarkan di 1 cm. Berikan left tab, baru tekan tab ya. Kemudian yang di sininya nomor B ya. Ada koperasi konsumen. Nah, di sini nanti di 1 cm ya. Nanti berikan saja jarak 0, atau 6 poin ya. Kamu bergerak enggak mau ya. Ini jangan dicentang ya.
Mbak klik OK. Nah, mau ke bawah ya, supaya ada jeda ya, ada space, jadi bacanya enak nanti ya. Kemudian di sini berikan 1 cm juga ya. Koperasi konsumen adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari para konsumen akhir atau pemakai barang atau jasa. Nah, di sini juga diberikan di 0,5 cm dan 1 cm ya. Kemudian berikan space 6 poin ya. Kemudian untuk koperasinya ini sejajarkan dulu, kemudian sejajarkan dengan kata koperasinya ya. Buat left tab ya, lalu tab ya, ini sejajarkan. Nah, ini diperbaiki semuanya ya, diperbaiki semuanya. Ini Bapak isi tanda merah ya, berarti harus diperbaiki. Kemudian ada koperasi pemasaran. Nah, berikan saja di 0,5, ini baca ke depan. Nah, berikan space ya. Nah, kayak gitu ya, supaya enak bacanya. Jadi orang yang baca itu tahu ya, oh ini koperasi produsennya sampai di sini ya pengertiannya. Kalau kamu sambung semua jadiin satu kan orangnya yang baca itu kan bingung nanti ya. Nah, di sini juga ya. Koperasi pemasaran adalah koperasi yang menjalankan kegiatan penjualan produk atau jasa koperasinya atau anggotanya ya. Jalankan kegiatan penjualan produk atau jasa koperasi, produk atau jasa yang dimiliki gitu ya, yang dimiliki oleh koperasi nah, ini diganti ya, dimana pemasaran jalankan kegiatan nah ini ganti aja dengan pemasaran ya. Menjalankan kegiatan pemasaran produk atau jasa yang dimiliki oleh koperasi. Nah, anggotanya dihapus saja. Nah, itu ya, diperbaiki. Koperasi menjalankan kegiatan pemasaran produk atau jasa yang dimiliki oleh koperasi atau produk jasa. Nah, itu aja ya. Kemudian dan ini nanti berikan space 6 poin. Nah, di sini E. Kemudian ada koperasi jasa. Nah, di sini koperasi jasa nanti berikan di 1 cm. Koperasi jasa adalah koperasi yang bergerak di bidang jasa dan pelayanan jasa ya. Nah, ini ada jeda lagi kosong di sini ya, nanti dinaikkan lagi ya, jangan sampai ada yang kosong. Nah, gitu ya.
Selanjutnya 2.3 ada sistem ya. Nah, untuk sistemnya, nah di sini menggunakan sama juga ya 1,27 cm ya. Menggunakan 127 cm juga ya. Oke ya. Ini juga disamakan. Nah, jika tidak bisa di tab, ya tarik manual di sini ya. Berikut ini merupakan beberapa pengertian dari sistem. Yang pertama, sistem adalah kumpulan komponen yang saling berkaitan satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan dalam melaksanakan suatu kegiatan pokok perusahaan. Menurut Purnama dan kawan-kawan. Nah, di sini kamu isi titik ya. Kemudian yang kedua, nah di sini K-nya besar ya. Kemudian yang kedua, menurut Jespersen Hutatean, nah ini tahun stasinya tahun berapa ini? Oh, kamu taruh di belakang. Jika taruh di belakang, berarti kemudian yang kedua sistem gitu ya. Nanti isi koma. Nah, ini dihapus saja karena di akhir dari kalimat citasinya sudah ada nama penulisnya ya dan tahun terbitnya. Nah, langsung saja. Yang kemudian yang kedua, sistem adalah ya. Nah, di sini ada perbaikan. Supaya Bapak ingat ya di mana perbaikannya Bapak tandai. Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur ya. Prosedur yang saling berhubungan, berkumpul. Nah, prosedurnya juga diperbaiki ya, penulisannya. Berkumpul bersama-sama. Nah, dari sini bersama-samanya juga diperbaiki untuk melakukan kegiatan atau untuk melakukan sasaran yang tertentu. Dari dua pendekatan definisi dari sistem, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa sistem merupakan kumpulan dari komponen dan prosedur. Nah, di sini kamu ganti angka 1 ya, jangan pakai A ya. Nanti silakan dah dibaca-baca lagi panduan TA-nya yang sudah dibagikan oleh kampus ya. Nanti panduan TA-nya bisa dilihat di web sticky-nya ya. Nah, ini juga sejajarkan saja ya. Supaya sistem itu dikatakan sistem yang baik, maka sistem harus memiliki karakteristik ya. Nah, di sini angka satunya kamu ganti jadi A ya, A kecil. Nah, itu ya. Nah, ini Bapak blok semua. Nanti dibuat jadi 0,5 dan 1 cm. Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, yang artinya saling bekerja sama membentuk satu kesatuan. Nah, di sini komponen sistem terdiri dari komponen yang berupa subsistem atau bagian-bagian dari sistem. Nah, nanti jadiin satu saja, naikkan ke atas ya. Nah, ini diperbaiki. Batasan sistem. Nah, di sini kamu kasih space ya. Berikan saja 6 poin. Nah, kemudian, nah di sini juga nanti berikan tab saja langsung ya.
Batasan sistem merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem dan seterusnya, ya. Udah oke. Selanjutnya di sini kamu kasih space. Lingkungan luar sistem. Lingkungan luar sistem, environment, adalah di luar batas dari sistem yang mempengaruhi operasi sistem. Lingkungan dapat bersifat menguntungkan dan seterusnya. Ini juga kasih space. Penghubung sistem atau interface, ya. Ini juga diratakan aja, ini ya, sumber-sumber nanti jadiin satu ya, tanda penghubungnya. Sumber-sumber daya memungkinkan sumber daya ya, hilangkan saja satu sumbernya, sumber daya jadinya, ya. Mengalir dari subsistem. Nah, ini tambahin S lagi satu. Nah, itu ya, subsistem ke nah ini subsistem. Nah, ini kamu perbaiki ya. Keluaran output dari subsistem. Nah, ini tambah S lagi satu ya. Akan menjadi masukan input atau subsistem. Nah, ini juga tambah S lagi. Ada salah pengetikan di sini ya. Kemudian enter saja untuk masuk ke E-nya. Kemudian ada masukan sistem atau input. Nah, ini diperbaiki karena menggunakan bahasa Inggris ya. Masukan adalah energi yang dimasukkan ke dalam sistem yang dapat berupa dan seterusnya. Dan nomor F. Nah, ini buat 6 poin ya. Keluaran sistem. Keluaran sistem adalah hasil dari energi yang diolah dan seterusnya ya. Ini juga berikan 6 poin juga. Nah, ini juga laporan keuangan. Menjadi laporan keuangan, jangan laporan gitu ya. Jangan diulang kata laporannya, karena laporan keuangan itu jadi satu kata ya, satu kalimat ini ya. Ini juga nanti berikan juga 6 poin ya. Suatu sistem pasti mempunyai tujuan ya. Nah, goal di sini gunakan bahasa Inggris ya, atau sasaran objektif. Nah, objektifnya dikasihkan italik ya. Sasaran dari sistem atau keuangan akan dihasilkan oleh sistem ya. (0,5) berarti di sini mengikuti ya. Jadi di sini kamu berikan 0,5 juga biar sama ya. Dan untuk gambarnya nanti apakah bisa dinaikkan? Naikkan saja ya, diperkecil gambarnya. Nah, kayak gitu ya, diperkecil dan disejajarkan. Sejajarkan dulu, baru buat tengah-tengah ya. Nah, ini juga harus diperbaiki ya. Nah, ini dia menggunakan tipe font yang seperti ini saja ya. Kemudian ada 2.4. Tadi 2.3 ya. Sekarang 2.4.
ada informasi. Nah, di sini kamu perbaiki lagi ya penulisannya, pengetikannya maksudnya ya. Gunakan, bisa nggak di tab? Oh, nggak bisa, nggak di tab. Berarti kita gunakan yang di bawah ini ya. Ini juga sama ya, gunakan 1,27 ya. Adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya. Semua informasi adalah data. Data adalah dan seterusnya ya. Dan di sini kejadian jadiin 1 ya. Dalam kesatuan nyata, kejadian-kejadian. Nah, di sini kejadian-kejadiannya jadi 1 juga. Adalah kejadian yang terjadi pada saat tertentu. Nah, titiknya dihilangkan ya. Kemudian pada teori di atas, maka dapat disimpulkan bahwa informasi merupakan kumpulan dari data yang telah diolah dan dapat menghasilkan suatu arti yang lebih berguna untuk menggambarkan suatu kejadian. 2.4 berarti di sini kamu bisa berikan angka 1 ya. Bapak lihat dulu nomor B. Nah, berikan saja di 0,5 ya. Dan di sini nanti ya gitu ya. Ini nomor 2 jadinya. Ini titiknya dihilangkan ya. Pengolah data ya, pengolah data ini karena di sini sudah ada tanda kurung, berarti nama penulisnya kamu buat ke depan ya. Nah, ke depan aja dibuat kalau gitu ya. Karena di sini kurung, di sini kurung tadi ya. Itu sudah nggak bagus ya. Menurut nah di sini kamu pindahkan ya. Nah, di sini diperbaiki ya. Menurut Tatian 2015 ya. Nah, di sini data yang diolah dan seterusnya ya. Kemudian di sini nomor 2 ya. Nilai informasi, volume of information, jadi nilai di sini ya, jadi disejajarkan, ditentukan oleh 2 hal, yaitu manfaat dan biaya mendapatkan dan seterusnya. Nah, titiknya juga dihilangkan ya.
Selanjutnya 2.5 menggunakan 1,27 cm juga. Sistem informasi. Jadi sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan dan seterusnya. Dan di sini laporan-laporan juga harus diperbaiki ya. Ini titiknya hilang juga. Nah, di sini angka 1 saja supaya banyak space ya. Juga diperbaiki. Nah, ini juga diperbaiki. Untuk penulisan citasinya menurut Huta Hayan, nah, S-nya kecil ya. Sistem informasi terdiri dari komponen-komponen. Nah, tanda penghubungnya diperbaiki. Yang disebut dengan istilah blok bangunan. Di sini kamu ganti menjadi A ya. Ini Bapak tandai berada perubahan. Ini juga ya. A, B, C, D ya. Di sini ada lagi nih. Berarti di sini gunakan 1 ya, 1 kurung. Nah, ini ya. Selanjutnya kamu perbaiki supaya sejajar. Selanjutnya di sini sudah D, berarti di sini E ya. Nanti saja jadi E. Berarti jadi A dulu ya. Nah, di sini A-nya kita ubah sekarang menjadi, karena di sini sudah D, kita ubah menjadi E ya. Nah, berubah ya. Sini kita blok, berikan di 0,5, kemudian ini 1 cm ya. Berikan saja left tab 1 ya, sejajar dengan 1 cm-nya. Lalu tab, lalu tab. Nah, itu ya. Di sini juga ada perbaikan. Nah, ini juga ya, kecurangan gitu ya. Ini Pak, sebagian aja Pak berikan tanda. Ini ada soal di dalamnya ada masalah juga nih. Kecurangan ya, kecurangan. Jadi nah, berikan tanda penghubung, jadi jangan ada spasi ya. Nah, kayak ini kan ada spasi ini ya. Ketidakefisienan, kesalahan
isi koma ya. Tidak efisien ya. Nah, ini diperbaiki lagi kata-katanya. Tidak efisien ya. Tidak efisien gitu aja dah orang udah ngerti ya maksudnya. Sabotase dan sebagainya. Beberapa pengendalian perlu dirancang dan diterapkan untuk meyakinkan bahwa nah di sini juga diperbaiki. Kemudian ada 2.6, tadi 2.5 ya, sistem informasi. Nah, selanjutnya 2.6 ya, 2.6 di sini berikan di 1,27, ini juga sama ya, 1,27 juga ya. Pendukung keputusan dan seterusnya dalam buku yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan dan seterusnya. Nah, di sini prosedurnya ya, prosedurnya ada masalah ya, kesalahan pengetikan ya, kamu banyak kesalahan di data penghubungnya ya, dalam pemrosesan data dan seterusnya. Nah, di sini untuk nama penulisnya ya, ada first name dan last name. Kamu pilih first name-nya ya. Misalkan di sini Limbong ya. Berarti di mandalinya kamu ada kesalahan di dalam penulisannya. Kamu tidak buat first name dan last name-nya ya. Mutakin Akbar Iskandar. Nah, Iskandar saja mungkin dibuat ya. Biasanya di sini Limbong dan kawan-kawan gitu ya. Biasanya ya. Nah, Bapak langsung aja dah ubah ya. Nanti kamu perbaiki lagi nih mandelenya, karena di sini lebih dari 2 penulis. Jadi lebih dari 2 penulis, maka cuma 1 penulis saja dicantumkan, diisi dan kawan-kawan, atau add. Jika di mandele add all dia ya. Nah, itu ya. Tapi di buku panduan TA-nya ada ini ya, dan kawan-kawan dibuat. Bisa juga. Jadi diperbaiki, tidak usah diisi tanda titik ya. Kemudian di sini nanti sistem pendukung keputusan memiliki beberapa karakteristik dan kemampuan tersendiri yang khusus dan berbeda dengan sistem yang lain. Ya. Dan di sini titik ya. Ini juga diperbaiki titik lalu B besar ya. Berikut ini adalah karakteristik dari sistem pendukung keputusan. Jadi di fullin saja ya ke 0 cm ya. Ini ya. Tarik saja di 0 cm, ini juga di 0,5 cm. Berikan left tab. Nah, sehingga pada saat kita berikan left tab, otomatis jika kita tekan tombol di keyboardnya tab itu sudah otomatis dia mensejajarkan. Nah, di sini untuk pengambil keputusan membahas masalah. Nah, masalahnya di sini, nah jadiin 1 ya. Terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur ya.
Selanjutnya yang kedua, di sini ada output ditujukan bagi personil organisasi dalam semua tingkatan dan seterusnya. Dan di sini kok ada tanda, nah di sini nggak usah diisi titik 2 ya, sambung langsung ya. Jadi di sini perbaiki adanya interface. Nah ini kamu spasiin ya, ini kasih isi tanda italic ya, karena menggunakan bahasa Inggris. Atau mesin di mana manusia atau user tetap mengontrol proses pengambilan keputusan menggunakan model-model matematis dan seterusnya, memiliki kemampuan dialog, memiliki subsistem, pendekatan easy to use, nomor 9, kemampuan sistem untuk beradaptasi secara cepat, di mana pengambil keputusan dapat menghadapi dan seterusnya. Nah ini nanti kamu bikin 2 nama penulis ya, yang mana yang benar ya, Turban 2005 atau Tony. Nah, di sini kamu hapus saja, bawa ke depan, ya. Sini dihapus, kemudian dibawa ke depan. Di sini nama penulisnya Turban, ya. Jadi kamu buat saja. Ini tab-nya dihapus. Nah, Turban, ya. Turban dalam gitu ya. Jadi berarti Tondi dan Limbong ini mensitasi nama turbannya, nama penulis atas nama turbannya ya. Turban gitu ya. Dalam Tondi. Nah, Tondinya Limbong. Nah, mungkin Limbongnya saja digunakan ya. Nanti dilihat lagi di Mendeley-nya ya, mungkin kamu ada kesalahan di dalam penginputan nama penulisnya. Kamu tidak isi first name dan last name-nya ya. Biasanya nama penulisnya misalkan ini ya, Akbar Iskandar, Akbar, Iskandar gitu ya, diisi di Mendeley-nya. Limbong dan kawan-kawan saja langsung ya, karena jika sudah isi dan kawan-kawan itu sudah artinya lebih dari 2 penulis ya. Nah itu ya. Nah, Turban dalam Limbong baru naikkan ke atas. Nah, sistem pendukung keputusan. Nah, di sini kamu jadiin biasa saja ya. Menggunakan model mati. Nah, ini sudah ya, dari perbaiki, lanjut ke bawah lagi. Nah, di sini ada A lagi. Berarti di sini 2. Ini 2.6 ya. 2.6 sistem pendukung keputusan. Nah, di sini berikan saja 1.
Nah, di sini di atasnya sudah ada 1 2 3. Berarti di sini gunakan saja 2.6.1 ya. Berarti di atasnya juga harus ada perubahan juga. Nanti kita ubah lagi ya. Sistem pendukung keputusan memiliki 4 ya. Empat tahapan, yaitu intelligent, design, choice, dan implementation. Nah, di sini gunakan boleh angka 1 di sini. Jadi nanti disejajarkan saja ya. Ini Bapak blok supaya cepat ya. Dan Bapak berikan di 0 cm untuk ini ya, first line event. Kemudian hanging indentnya Bapak berikan 0,5 ditambah left tab gitu ya. Jadi ada intelijen, kecerdasan dapat didefinisikan, banyak pemahaman seperti gitu ya. Nah, ini jangan titik-titik 2 diisi, seperti pemahaman logika, kesadaran diri, dan seterusnya. Nah, kemudian nomor 2-nya ya. Nomor 2-nya kamu perbaiki lagi. Nah, di sini ya 6 poin. Jadi desain, merupakan, dan seterusnya. Kemudian ada choice. Nanti berikan 6 poin biar tidak terlalu lebar. Nah, ini buat aja limbong misalnya ya, ini limbong. Dan kawan-kawan. Ya, koma diperbaiki di sini ya, karena ada 3 penulis ke dalam. Nah, ini jadi 1 ya. Selanjutnya model Simon. Nah, Simon tahun berapa ini situasinya? Tahun situasinya berapa? Menjelaskan alur dari sistem dengan memanfaatkan adanya informasi ya, dan seterusnya itu. Ini juga disamakan fontnya. Kemudian nomor B-nya 2.262 ya. Di sini jadiin 2.6.2. Ini juga paragrafnya diperbaiki di 1,27 cm. Nah, di sini untuk jenis-jenisnya juga ini ya, penghubungnya jangan dipisah ya. Jenis-jenis sistem. Nah, di sini kamu buat aja yang biasa ya, nggak usah dikapitalkan yang di depan.
terdiri dari sistem pendukung keputusan. Nah, ini juga biasakan ya. Berbasis model dan sistem. Nah, ini juga biasakan ya. Jadi depannya kecil saja. Berbasis data ya. Berbasis data, Tony dan seterusnya. Nah, ini bawa aja ke depan ini ya. Karena di sini kan ada penjabaran soalnya. Bawa aja ke depan. Nah, di sini Tony Limbong. Nah, limbongnya ya. Limbong di sini dihapus sampai di sini ya. Limbong, koma dan kawan-kawan. Komanya ini dihilangkan, kurung buka ya. Namun di daftar pusaka nanti akan kelihatan 3 penulis ya. Untuk limbongnya. Nah, di sini limbong dan kawan-kawan menyatakan gitu ya. Menyatakan itu jenis sistem pendukung keputusan, model dan seterusnya. Sistem pendukung keputusan berbasis data sebagai berikut gitu ya. Tambahkan kata sebagai berikut. Nah, kemudian di sini ada 1 dan 2 ya. 1 dan 2 nanti ini di blok aja dulu. Kemudian ini dijadiin 1 di 0 ya, 0 cm. Kemudian ini di 0,5. Berikan lap tab. Ini juga ke depan. Sistem keputusan. Nah, ini juga dibuat seperti biasa. Ini juga buat seperti biasa. Ini berikan 0,6 aja ya. 6 poin ya, bukan 0,6, 6 poin. Nah, sistem menganalisa sejumlah data besar dari sumber seperti data organisasi dan seterusnya. Nah, selanjutnya ada 2.7. Nah, di sini 1,2. Oh, enggak mau ya. Berarti kita buat secara manual. Di bawah saja dulu dibuat 1,27, di atasnya mengikuti. Kita buat patokan di bawah. Ya. Selanjutnya metode simple. Nah, simple additive weights ya. Sering juga dikenal dengan istilah metode penjumlahan, di mana setiap alternatif memiliki kriteria yang telah ditentukan pengambilan keputusan. Metode simple dan seterusnya. Nah, udah oke. Sini kamu buat lagi Susanto. Selanjutnya di sini untuk perhitungan ya. Perhitungan metode simple additive weights nanti buat saja di 271 ya, 2.7.1. Ini juga paragrafnya diperbaiki di 1,27 cm. Ini juga di 1,27 cm. Ini citasinya juga diperbaiki Susanto. Jadi ini Susantonya nanti
gitu ya. Menurut Susanto dan seterusnya ada pun langkah-langkah. Nah, ini juga langkah-langkahnya juga diperbaiki. Dari perhitungan metode simple aditif dan adalah ya, adalah tanda titik duanya tidak usah diisi. Metode simple weights additive weights sebagai berikut, gitu aja bisa coba ya. Sebagai berikut adalah rasanya nggak tepat. Nah, baru titik 2. Selanjutnya di sini untuk ABC-nya diganti menjadi 1 2 3 ya. Di bawahnya ada lagi. Enggak ada ya. 1 2 3 ya. Nah, di sini berikan 1 2 3. Ditarik ke depan. Ini juga tarik ke depan. Berikan left tab. Menentukan kriteria. Nah, kriterianya yang akan dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan. Menentukan rating, kecocokan, dan seterusnya. Kemudian seterusnya ya. Equation-nya di sini sejajarkan ya, tarik ya, biar sejajar dengan biaya di sini yang B-nya ya. Berarti dia di 0,5 patokannya ya. Ini juga berikan di 0,5. Keterangannya juga di 0,5 juga ya. Ini dirapikan lagi ya. Jangan kacau ini kacau ini. Jadi buat aja left tab di sini 1, kemudian di 2 ya, 2 cm dan 2,5 ya. Nah, baru dirapikan. Nah, itu ya, supaya rapi, sejajar, jangan berantakan. Sini menggunakan, berarti di sini di 1,27 ya. Hasil diperoleh dari proses perankingan dan seterusnya. Ini juga, ini rata saja ya, rata kiri saja supaya rapi aja kelihatan. Ini berikan left tab di berapa cocoknya, di 0,5 mungkin ya, sama 1 cm. Nah, ini ya enggak apa-apa, dah buat tengah-tengah ya. Selanjutnya ada kelebihan. Kelebihannya artinya di 272 ya. 272. 2.7-nya apa tadi? Nah, di sini Bapak harus catat ya. Kalau ada kesalahan penomoran juga. Nah, ini juga ya. Perhitungan, kemudian 27
kelebihan 2.7.2. Ini juga dirapatkan jadi 0. Jadi ini 1,27 cm. Nah, di sini untuk penulis citasinya bawa ke depan ya. Dengan setelah yaitu titik baru buat nama penulis, ini udah salah ya. Jadi yang dibuat di sini adalah menurut ya. Menurut Susanto, isi tawarannya 2020 menyatakan, nah, metode simple additive weights atau SAW memiliki beberapa kelebihan. Nah, ini Susantonya dihapus. Nah, ini dihapus. Nah, di sini perhitungan dan seterusnya sejajarkan dengan huruf W ya. Berarti di 0 cm lalu 0,5 cm. Berikan left tab di 0,5 cm. Perhitungan metode hanya memiliki 4 ya. Jangan pakai angka, pakai kata ya. Lalu ada nomor 2-nya, menentukan dan seterusnya. Ketiga juga atribut antara lain. Nah, di sini tidak usah diisi tanda kurung ya. Antara lain nilai dengan nilai atribut seperti gitu bisa juga ya. Seperti benefit dan cost. Nah, selanjutnya ada pinjaman ya, pinjaman kredit ya. Berikan saja di 1,27 ya. Sesuai dengan ketentuan dari kampus ya untuk penentuan TA. Di sini kamu perbaiki ya paragrafnya. Dikatakan bahwa arti kredit adalah kepercayaan, dalam bahasa Latin disebut dengan fiducia. Artinya kepercayaan pihak bank. Nah, ini titik, ini kamu buat ini. Nggak usah diisi titik ya. Artinya kepercayaan pihak bank atau kreditor pada nasabah atau debitur, bahwa bank percaya nasabah pasti akan mengembalikan pinjamannya sesuai dengan kesepakatan. Nah, di sini juga dibuat 1,27 cm setiap paragraf ya. Menurut undang-undang, nah di sini undang-undang ya, perbaiki kata undang-undangnya, pokok perbankan. Ini juga huruf kapital depannya ya. Nomor 10 tahun, nah T-nya besar. Menyatakan gitu ya, menyatakan kredit adalah gitu ya. Dijadiin satu aja ke atas ya. Penyediaan uang atau tagihan dapat dipersamakan dengan itu dan seterusnya. Pinjam meminjam, ini penghubungnya diperbaiki antara pihak bank dan pihak lainnya, mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sedangkan pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang. Nah, P-nya kecil saja di sini ya. Dapat dipersamakan dengan itu. Oh, bener ya, ini ngutipnya dari undang-undang. Kata-katanya agak aneh. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam. Antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan seterusnya.
Di sini ada A, ya, unsur-unsur kredit. Berarti ini bicara masalah kredit, ya. 2.8 berbicara masalah kredit. Berarti di sini 281, ya. Nah, dan baru kita sampai sini. Di atas juga Bapak perbaiki aja sekarang, ya. Di atas berarti ada perbaikan penomoran jadinya. Kalau seperti ini, ya, nanti di daftar isi akan kelihatan nanti. Nah, ini buat aja untuk jenis-jenis koperasi. Bapak pindah lagi ke depan, ya. 2.1, ya. Nah, ini buat di 1,27. Nah, itu ya. Jadi ada perbaikan. Kemudian 221 jenis-jenis koperasi. Tentunya ada sistem. Jenis-jenis koperasi kamu tambahkan aja lagi satu, ya. Koperasi konsumen, produsen. Ini kan berdasarkan bentuk, ya. Jika berdasarkan yang lainnya, bentuk yang lainnya ada nggak, ya, nanti dicari, ya. Bisnis koperasi, lalu buat aja lagi satu manfaat koperasi, itu contohnya, ya, supaya nggak sendiri ini di daftar pustakanya, ya. Buat aja lagi satu apa manfaat dari koperasi, dijabarkan mungkin buat aja 3 atau 4, ya. Nanti di daftar pustaka supaya nggak sendiri dia itu. 22 jadinya, ya. Apa manfaat koperasi? Misal, ya, ini misalnya Bapak tambahkan. Nanti cari juga teorinya, ya. Nah, di sini kamu nanti cari, ya, cari materi tentang manfaat koperasi, manfaat adanya koperasi, itu contohnya, ya. Nanti sumbernya nanti bisa dari jurnal, majalah, internet, gitu, ya. Ya, nanti dicari supaya di sini 2.2-nya supaya ada 2 penjabaran, minimal ada 2 supaya enggak sendiri, gitu, ya. Selanjutnya naik lagi di 2.3, ya. Ada sistem 23.1, 2.3 berarti di sini 23.1 jadinya, ya. Jadi di sini buat paragraf. Ini sudah 1,27. Nah, coba kita cek, ya. (1,27). Nah, sudah, ya. Jadi perbaiki di sini. Kemudian untuk bagian ini di sini, ya, kita ganti menjadi 123, ya. Ini Bapak blok semua. Ini penomor otomatis, ya, penomor otomatis. Nah, ini perbaiki, ya. Jadiin 123. Kemudian dekatkan di 0 cm, berikan di 0,5 cm. Ini 0,5 juga. Nah, ini dihapus. Ini dihapus. Jadi 123, ini nomor 4. 5-nya dihapus.
Ini dihapus juga. Ini dihapus ya. Nah itu ya. Itu jadinya. Jadi ini perbaiki semua ya. Nanti ya. Ini juga diberikan di 0,1 atau 0 aja ya. Harusnya dijabarkan ini karakteristiknya apa. Oh sudah di atas ya gambarnya. Nah kamu kurang lagi 23.2 karakteristik sistem, kemudian coba cari teori lagi ya tentang sistem ya. Dan di sini untuk 232 ya. 232 supaya dia nggak sendiri itu ya. Cari lagi tentang sistem ya, mungkin manfaat sistem gitu ya. Manfaat dari dibuatnya sistem gitu misalnya. Ya. Nanti cari materi manfaat sistem. Bisa dari jurnal, majalah, dan koran juga bisa ya. Koran bisa ya, majalah sama juga ya. Internet gitu ya, buku gitu ya. Silahkan dicari. Nah, di sini ada informasi juga. Informasi di sini artinya siklusnya 241. Ini fullin ke kiri semua, kemudian tab. Di 1,27 cm. Siklus informasi yang nomor 2, nomor 2-nya nggak ada ini. Nomor 2, wah nomor 2-nya tadi nggak ada nggak nomor 2 yang di atas. Nah, jadi minimal harus ada 2 ya, satu subjudul itu ya, pembahasan. Pertama ada nomor 2-nya berarti 242 ya. Ini ganti menjadi 242. 242. Dan paragrafnya berikan di 1,27 cm. Nah, selanjutnya di bawahnya ada konsep informasi. Jadi untuk konsep informasinya nanti gunakan 251 ya. 251. Dan di bawahnya naikkan 1, kemudian sejajarkan ya, sejajarkan. Nah di sini sejajarkan ini juga ya, 0 dan 0,5 cm, berikan left tab 0,5. Dan untuk penomorannya gunakan 1, 2, 3. Nah, di sini teknologi ya, ini perbaiki juga. Sedangkan ini kasih aja ABC. Lalu sejajarkan. Nah, ini 56 disejajarkan juga
di 0 sama di 0,5 ya. Ya, sudah. Nah, di sini ya. Baru sampai di unsur-unsur kredit ya. Dan untuk unsur-unsur kredit nanti Bapak akan bahas untuk sesi berikutnya. Terima kasih.